Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan, tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa, saya tanya. Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin. Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Mubah. Mubah. Berdoa, membaca Quran, hukumnya itu apa? Allah menyuruh baca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan sudah disuruh kita baca Quran. Ya. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk bacanya? Berarti kan kita yang memanagenya, waktunya. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi. Udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Silang pendapat antara pihak yang setuju bahkan membudayakan tradisi yasinan dan tahlilan dengan pihak yang tidak setuju bahkan menganggap bahwa hal itu adalah perkara bid'ah dan kesesatan hingga saat ini masih terus terjadi. Di mana-mana, baik di dalam pengajian-pengajian umum, taklim rutin setiap kali membicarakan bid'ah, pasti yasinan dan tahlilan yang menjadi contohnya. Mereka, khususnya pihak yang berpaham Salafi Wahabi, mengatakan bahwa yasinan dan tahlilan adalah bid'ah dolalah karena tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yasinan dan tahlilan adalah budaya Hindu yang dimodifikasi dalam ajaran Islam. Bahkan yasinan dan tahlilan sudah mengarah kepada kesyirikan dan pelakunya terancam masuk ke dalam neraka. Cukup menarik untuk menyimak salah satu perdebatan antara pendakwah Wahabi dengan salah satu pendakwah Aswaja mengenai tahlilan ini, termasuk bid'ah ataukah justru sunnah. Dikutip dari kanal YouTube Santri Dakwah yang diunggah pada 23 April 2021, salah seorang ustadz yang diduga berpaham Wahabi mencoba berdebat dengan seorang ustadz Aswaja asal Medan, Abi Maulana Syarifuddin LC. Debat berlangsung di suatu tempat dalam masjid itu cukup panas dan diplomatis. Awalnya, si Ustadz Wahabi mempertanyakan soal amalan tahlilan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa apakah tahlilan itu termasuk bid'ah atau sunnah. Tentang tahlilan, tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Menjawab pertanyaan itu, Ustadz Abi Maulana secara diplomatis menjawab bahwa jangan serta-merta membuat dikotomi soal hukum. Kalau tidak bid'ah ya sunnah atau sebaliknya. Jangan ke sana kalau kita mau ngomong
Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa, saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu. Lebih lanjut, Ustadz Abi Maulana memaparkan apa arti sebenarnya sunnah. Menurut Ustadz Abi Maulana, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan maupun perbuatan Nabi. Sunnah itu ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan Nabi. Jadi jangan selama-lamanya, kalau memang itu sunnah, kapan Nabi bikin? Ustadz Abi Maulana mencontohkan tentang sholat Nabi, bahwa Nabi sholat 5 waktu, apa hukumnya? Wajib, jawab si Wahabi. Nabi sholat tahajud, apa hukumnya? Sunnah, jawab si Wahabi. Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Mubah. Mubah. Lebih lanjut, Ustadz Abi Maulana menegaskan bahwa Allah menyuruh kita membaca Al-Quran, sementara surah Yasin adalah salah satu surah dari Al-Quran. Jadi perkara seperti itu seharusnya tak perlu dibahas berulang-ulang. Pun ketika dalam acara tahlilan, diantaranya adalah membaca surah Yasin. Ustadz Abi Maulana menegaskan bahwa Allah tidak menentukan dengan jelas kapan waktunya harus membaca Al-Quran. Berarti kitalah yang memanage atau mengatur waktu soal kapan prosesi pembacaan itu. Berdoa membaca Quran, hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan sudah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Berarti kan kita yang memanagenya, waktunya. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi. Lebih lanjut, Ustadz Abi Maulana mengulas tentang hukum tahlilan, wajib atau haram. Berikut konsekuensinya jika dijalankan atau ditinggalkan. Udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, nah, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak saja video berikut ini. Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa, saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu. Sunnah itu ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Perkataan, perbuatan Nabi. Jadi jangan selama-lamanya, kalau memang itu sunnah, kapan Nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi.
Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa boleh? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas, dengan apa namanya, berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan udah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya, nah Allah udah suruh kita baca Quran. Nah di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya, waktunya. Nah, udah, terus kita baca, ini udah kita bahas dalam beberapa acara kita, udah kita bahas. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi, udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, nah, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ini begitu sebutkan ulama, dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Makanya didengarkan, disimak baik-baik itu. Jadi kita baca apa namanya? Baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita bacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalaulah tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana? Kita bawa hukumnya. Kemana? Jangan tanya, sunnah atau bid'ah? Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat, seperti wa minal laili. Di sebagian malam, watahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah, hukumnya apa? Apa wajib? Begitu. Saya maaf ya, bahasa kasarnya nih. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz.
Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya, Ustaz? Ini pendapat, nanya pendapat saya, apa nanya keterangan? Begini, dah, ya. Namamu siapa? Adi. Adi. Dah, orang tua Adi meninggal. Oke, dah meninggal kan? Ya. Sekarang si Adi yang tinggal di rumah itu sebagai anak almarhum, pikirannya macam mana? Kacau apa tidak? Kacau. Kecuali anak durhaka, baru senang dia. Oke, begitu kacau, kira-kira iman Adi naik apa turun? Turun. Apa yang disuruh agama terhadap saya sebagai jirannya si Adi? Mendoakan. Menghiburnya, menghibur si Adi. Tujuannya untuk apa? Tujuan hibur itu? Ya, tujuannya hibur-hibur gitu aja, pakai keyboard gitu. Iman tadi naik apa turun? Turun. Tujuannya itu dihibur untuk apa? Supaya terhibur dan sekali apa imannya naik. Ya, tujuannya itu supaya imannya naik. Apa kata Allah dalam Quran? Quran sebagian dalil apa enggak? Dalil. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran imannya nambah. Kau beriman enggak? Beriman kan? Begitu dibacakan Quran imanmu Nambah. Kalau enggak nambah berarti enggak beriman kok. Enggak. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak baca Quran di tempat orang meninggal? Itu pertanyaannya. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Ada orang bilang enggak boleh, ya tanyalah alasannya apa. Saya bilang boleh, alasan saya apa? Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang tuh? Hadirlah saya ke tempat si Adi, orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Datanglah saya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Kenapa ya orang tua kita ini meninggal segala macam? Baik enggak? Ngomong saya itu baik enggak? Baik. Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Jelas kan? Berarti membaca Quran lebih baik. Tapi ini nggak lakukan. Sekarang menyelisih apa enggak? Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah mana ayatnya? Nabikah mana hadisnya yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada Nabi bilang jangan, lalu saya baca. Di situ berselisih namanya. Tapi bacanya rame-rame. Apa? Berarti babnya bab rame-rame bacanya, baca berjamaah masalahnya. Nanti kita bahas tentang masalah baca berame-rame. Jangan diaduk-aduk masalahnya. Berarti katakanlah, Ustaz, saya setuju tahlilan, tapi yang penting bacanya satu orang. Kan enak. Ini enggak, memang tahlilan bid'ah, pernah dibikin siapa? Ini. Datanglah saya tadi. Saya bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Saya baca di situ. 2. Yang ketiga, kalaulah saya ngomong-ngomong yang baik bersama si Adi. Nah, tadi tak masalah kan? Ya. Tiba-tiba ada orang lain datang, Ustaz kirim salam sama si Adi. Nah, lalu saya bilang, Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Pak Tanjung kirim salam sama kau. Oh ya udah, tanyanya macam mana kabarmu? Nah, kata-kata macam mana kabarmu itu bahasa saya apa bahasa Pak Tanjung?
Bahasa Pak Tanjung, karena dia suruh nanya, boleh nggak saya bawa bahasa Pak Tanjung ke rumahmu? Boleh. Kalau bahasa Pak Tanjung boleh saya bawa, kenapa bahasa Allah kau larang? Dah. Kemudian baca Quran ini bagian dari zikir apa tidak? Zikir. Bagian dari zikir, jelas ya, bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikir, itu maksudnya Quran. Zikir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, perumpamaan orang yang zikir dengan yang enggak zikir itu kayak yang hidup dengan yang mati. Bayangkan yang melayat kita ada 20 orang. Yang baca Quran 5, yang 15 enggak. Yang baca Quran digolong zikir apa enggak? Yang enggak baca Quran digolong enggak zikir kan? Berarti sama dengan mati kan? Ini yang heran kita ketika kita datang ke tempat orang meninggal, cerita entah apa-apa, masalah pemilu begini begitu, nggak ada yang nyalahkan. Begitu ditarik ayat, langsung ada yang nyalahkan. Ini paham seperti apa ini? Kalaupun dia bilang apa namanya, ya kami nggak baca, itu urusannya. Kau nggak baca, ya udah, aku pun nggak salahkan kau yang nggak baca. Tetapi kami yang dibaca jangan dituding. Ini begitu kita angkat ke YouTube. Ya, kapan ke YouTube, ke Facebook, kayaknya kepanasan. Ada apa ini rupanya? Kita menjelaskan, makanya yang kita jelaskan ini kan kepada teman. Saya Facebook ini punya teman, saya compare, artinya untuk teman saya. Kalau memang pemahamannya beda, ya jangan jadi teman saya. Saya ingin mengingatkan teman-teman, beginilah cara menjawabnya. Nggak ada saya singgah di teman-teman Facebook Wahabi itu sebegini-begini, enggak. Yang kepanasan macam-macam. Masya Allah. Ya. Udah. Ini baru 3. Ya. Kemudian ini berbicara manfaat kan? Ya. Berbicara manfaat. Baiklah, Ustaz. Jadi tunggu dulu, belum selesai. Jangan main baik-baik. Ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ya, nah, si Polan meninggal. Siapa? Ayah si Adi. Saya bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi itu apa? Mengalihkan Al-Quran. Innalillahi itu Kalau pertama kematian saja kita dikembalikan kepada Quran, kenapa dilarang membaca Quran di waktu yang lain? Kemudian mau ditanya apanya lagi? Sampai enggak kepada almarhum? Kan begitu.